Selamat siang Sobat Pelaporan Lingkungan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2005 yang menerbitkan Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Surat edaran ini mengenai pengintegrasian kewajiban pengurangan sampah oleh produsen dalam persetujuan lingkungan. Artinya, produsen diminta memasukkan pengelolaan sampah di dalam matrik pengelolaan dan pemantauan di dalam persetujuan lingkungan. Yang dimaksud produsen di sini adalah pada sektor manufaktur, retail, dan jasa makanan dan minuman. Bagi yang pertama kali membuka channel YouTube ini, perkenalkan saya Bowo dari Pelaporan Lingkungan. Channel ini saya buat untuk membahas tentang pelaporan simpel, tentang proper, dan AMDA-net. Di AMDA-net ada bahasan tentang sinkronisasi AMDA-net dengan simpel dan pengisian menu-menu di AMDA-net lainnya. Tanpa panjang lebar, mari kita mulai bahas mengenai Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2025. Latar belakang dari surat edaran tersebut ialah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Dalam peraturan tersebut diperlukan penguatan tata pengurangan sampah oleh produsen secara terpadu dan terintegrasi dengan mekanisme persetujuan lingkungan yang ada. Artinya, tanggung jawab produsen dalam pengelolaan sampah sampai pasca konsumsi sebagai implikasi prinsip dari EPR, Extended Producer Responsibility. Jadi, kewajiban produsen tidak hanya berhenti pada proses produksi, tetapi mencakup siklus hidup produk hingga menjadi sampah. Itu yang melatar belakangi terbitnya Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2025. Maksud dan tujuan dari surat edaran tersebut tercantum ada 5, yaitu memperkuat komitmen dan serta peran aktif produsen dalam melaksanakan pengurangan sampah, mengintegrasikan kewajiban pengurangan sampah, meningkatkan efektivitas pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban produsen melalui aplikasi kinerja produsen, memperkuat akuntabilitas produsen dalam pengelolaan produk dan atau kemasan pasar konsumsi, dan kelima, mendorong pencapaian target nasional pengurangan sampah melalui integrasi data dan informasi pengelolaan sampah. Untuk ruang lingkup dari surat edaran tersebut adalah produsen yang terdiri atas sektor manufaktur. Sektor manufaktur itu ada industri makanan dan minuman, industri barang konsumsi, industri komestik dan perawatan tubuh, lalu sektor retail, baik itu pusat pembelanjaan, toko modern dan pasar rakyat, dan yang ketiga sektor jasa makanan dan minuman, entah itu rumah makan, kafe, restoran, jasa boga, dan hotel. Dasar hukumnya seperti dijelaskan di atas, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, lalu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan tidak lupa Permen LH Nomor 75 Tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Begini matrik pengelolaan pemantauan lingkungan, di mana di dalam matrik ini termuat
pada tahapan produksi, poin penjualan dan atau pendistribusian produk dan atau kemasan menimbulkan sampah pasca konsumsi. Di sini juga dijelaskan jenis dampak, besaran dampak, bagaimana standar pengelolaan lingkungan hidupnya, dan standar pemantauan lingkungan hidupnya. Termuat dalam lampiran 1. Sedangkan pada lampiran 2 nanti dijelaskan mengenai format tabel pelaporan pelaksanaan persetujuan lingkungan pengurangan sampah oleh produsen. Jadi data yang harus dicantumkan dalam pelaporannya ialah data potensi timbunan sampah, lalu data kinerja pengurangan sampah, status aplikasi kinerja produsen, program dan kemitraan, lalu yang terakhir kendala dan rencana tindak lanjut. Begitu isi Surat Edaran nomor 11 tahun 2025. Semoga bermanfaat. Jika menyukai video seperti bahasan seperti di atas, ditunggu subscribe, like, dan komentarnya. Sampai ketemu di video